Anjas siapa? Tanya Rea mencoba mengingat-ingat. Pikirannya mendadak buntu. Kakaknya Mahen, Mbak. Saya ingin mengantar Mahen supaya minta maaf ke Juna, jawab suara di telepon. Oh, Mas Anjas. Rea menutup bibirnya sendiri. Mengapa sok akrab dengan memanggil Mas? Tapi lebih aman sih, daripada Pak. Anjas juga panggil Mbak, jadi nggak masalah. Boleh minta alamatnya? Tanya Anjas. Tentu saja. Aku akan kirim lewat pesan, balas Rea. Makasih, Mbak, ucap Anjas. Rea mengakhiri sambungan. Ternyata Rizal juga sempat menelepon dan mengirim pesan. Tidak ingin membuang waktu, Rea segera membagi lokasi alamat rumahnya. Lantas berganti pakaian karena temannya sudah menunggu. Kedua kakinya mengayun cepat keluar kamar, menuju ruang makan. Dia menebak Ines disuruh makan malam oleh ibunya. Tebakannya tidak meleset, Ines tengah menyuap sesendok sayur sop ke dalam mulut. Rea memberitahu Giana, bahwa Anjas sebentar lagi akan datang. Kak Rea, kok masih diperpanjang? Bilang aja, nggak apa-apa, protes Juna, andaikan bisa memilih saudari perempuan. Andaikan saja bisa. Nggak apa-apa, Juna. Siapa tahu malah jadi teman atau keluarga, tukas Giana, yang sebenarnya penasaran dengan Anjas. Apakah Anjas si pemilik boneka gajah? Regan yang baru bergabung di meja makan, sempat bertanya perihal Juna yang didorong Mahen. Nggak apa-apa, kita sambut seperti keluarga sendiri, ujar Regan menepuk-nepuk pundak Juna yang gusar. Nasib punya kakak yang kadar malunya cuma 2%, cibir Juna. Pingin nikah muda, tidur aja masih meluk boneka buluk. Lakinya bisa kabur. Nggak bisa masak pula. Rea tidak tersinggung oleh ucapan Juna. Mereka terbiasa bertengkar, tetapi saling menyayangi. Rea, aku tadi beli masker. Abis makan maskeran yuk, ajak Ines, suaranya agak pelan. Rea mengiyakan. Berteman dengan Ines itu tidak neko-neko, karena Ines lebih suka duduk-duduk manis di rumah ketimbang kelayapan keluar. Sesekali mereka keluar sekadar nonton atau belanja. Papa mau ikut maskeran? Tanya Rea beranjak dari kursi. Mau ada tamu, Re, Giana mengingatkan. Nggak apa-apa kali, Ma. Yuk, Nes. Rea mengajak Ines ke ruang keluarga. Masker yang dibawa Ines jenis sheet mask alias masker topeng. Mereka berdua terlebih dahulu membersihkan wajah. Wangi green tea menyerbu masuk ke hidung, saat Rea menempelkan masker di wajahnya. Nes, kamu udah keterima kerja? Tanya Rea. Belum, jawab Ines yang menyandang sarjana pendidikan. Agak susah, Rea. Kamu yang tinggal kerja tanpa perlu lamar kerja sana sini malah malas-malasan. Nggak minat aku di bidang furniture, ujar Rea. Minatmu cuma jadi ibu rumah tangga. Nggak apa-apa, sih. Bokapmu kaya, kata Ines. Coba kamu lamar pekerjaan di kantor papa. Gimana? Tanya Rea. Cita-cita aku jadi guru, Rea. Bukan budak perusahaan, ujar Ines. Udah diem sedang maskeran. Tidak lama kemudian, terdengar bel pintu. Karena tadi Giana sengaja membuka pintu pagar, mempermudah akses tamu yang datang yaitu Anjas. Rea mengecilkan volume televisi, terdengar suara asing milik lelaki. Lalu suara Giana yang menyambut ramah. Ayo, silakan masuk, ucap Regan. Saya Anjas, Tante. Ini adik saya Mahen. Anjas memperkenalkan diri. Kemudian terdengar permintaan maaf dari Anjas dan Mahen. Di luar dugaan obrolan cukup lama karena Giana mengenal orang tua Anjas. Giana terdengar antusias menceritakan mengenai boneka gajah. Kak Reanawati, dipanggil Mama, ucap Juna yang muncul di ruang keluarga. Mau ngapain? Rea malas-malasan berdiri. Juna hanya mengedikkan kedua bahunya. Rea tanpa melepas sheet mask, berjalan pelan ke ruang tamu. Kedua matanya langsung bersitatap dengan pemilik manik hitam legam. Dia bagai masuk ke dalam samudera.
Ada denyut asing di jantung Rea. "Rea, ini Mas Anjas yang ngasih kamu boneka," ungkap Regan. "Tentu kamu nggak ingat karena masih bayi." "Oh, hei. Tadi kita sempat bicara di telepon," ujar Rea salah tingkah sendiri karena Anjas menatap cukup lekat. Seolah-olah hendak dicaplo mentah-mentah. "Rea, lepas maskernya," suruh Giana. "Belum 20 menit, Ma," sahut Rea, "bodoh amat. Kalau begitu saya permisi dulu, Tante, Om," pamit Anjas. Mahen menyalami Regan dan Giana. Beralih ke Juna terakhir Rea. Giliran Anjas melakukan hal yang sama. Telapak tangan Anjas terasa sedikit kasar saat Rea menjabat tangan lelaki itu. "Hati-hati, dalam untuk Mama dan Bapak, ya," kata Giana yang mengantar sampai halaman. Sedangkan Regan dan Rea berdiri bersisian di teras rumah. "Nggak ngira, mamamu ramah banget. Padahal benci pada Anjas kecil," gumam Regan. Rea menoleh ke samping. "Kok bisa mama benci sama anak kecil?" Regan pun menceritakan sewaktu Anjas datang bersama orang tuanya, menengok Rea yang baru saja dilahirkan. "Anjas bilang kamu bayi jelek," Regan terkekeh. "Usia mamamu waktu itu muda, seumuran kamu. Jadi ya begitulah. Sakit hati sekali. Ih, nyebelin tahu, Pa. Padahal sejak bayi, aku cantik loh." Gurau Rea. "Padahal Anjas nggak ganteng-ganteng amat." "Berarti termasuk ganteng?" tanya Regan. "Biasa aja, Papa," jawab Rea. "Mamamu dulu pernah ngomong, menginginkan Anjas jadi mantu." Regan menyenggol lengan Rea. "Hih, nggak mau. Udah punya Bima," ujar Rea masuk ke dalam rumah, melihat Ines yang mengintip dari balik dinding ruang keluarga. "Nes. Anjas maco, Re. Otot lengannya itu loh bikin merinding disko," Ines terkekeh. Rea yang melepas masker membenarkan kalau Anjas memang laki banget. "Jangan-jangan dia jodohmu, Rea. Kalian berdua tuh secara nggak langsung telah terhubung melalui boneka gajah," kata Ines. Nggak ada hubungannya. Anjas udah punya pacar, aku juga. Kami bertemu kembali hanya kebetulan saja." Anjas sempat melirik ke arah teras, sebelum melajukan mobilnya. Di kondisi malam, Rea seperti hantu karena wajahnya tertutup masker putih dan rambut sepinggang yang tergerai bebas. Menurutnya, Rea itu tipe perempuan yang cuek. Dia tidak melihat tanda-tanda galak seperti yang diceritakan Rizal dan Mahen. Tadi Rea cukup ramah. Apa jangan-jangan perempuan itu mempunyai kepribadian ganda? Dan, hal yang paling tidak diduga, Rea adalah bayi yang ada dalam foto saat dirinya berulang tahun keempat. Anjas tidak begitu memperhatikan wajah Giana dan Regan di foto. Dia juga sudah lama tidak mengulik potret kenangan lama. Giana juga sempat bercerita tentang boneka gajah yang dia berikan, yang sampai saat ini masih jadi teman Rea. Anjas sendiri sudah melupakan boneka tersebut. Seperti apa bonekanya saat ini? Pasti sudah tidak berbentuk, dan kempes. Kemungkinan juga buluk. Sayang sekali, Anjas tidak bisa melihat wajah Rea gara-gara tertutup masker. Apakah benar secantik angsa? Bisa jadi benar, karena Giana dan Regan walaupun sudah tua, terlihat rupawan. Begitupun dengan Juna. "Mau gantian nyetir?" tanya Rizal. "Nggak perlu, cuma sejam," sahut Anjas. "Kok kamu jadi pendiam, Jas?" tanya Rizal. "Memang aku biasanya cerewet gitu," balas Anjas. "Ya, enggak. Beda aja," ujar Rizal menoleh ke belakang. Mahen dan Sofi tidur nyenyak. Sebenarnya Anjas masih tidak menyangka bertemu si bayi rewel sekarang sudah dewasa. Walaupun sudah puluhan tahun, masih tersimpan sedikit memori tentang si bayi berisik. "Sofi, bangun," seru Anjas. "Sudah sampai." "Boya ditepuk pelan, Jas. Kayak bangunin singa aja," seloroh Rizal. Sofi mengerjapkan matanya. Samar-samar melihat rumahnya dari balik kaca jendela mobil.
Anjas tetap duduk di balik kemudi, membiarkan Sophie turun sendiri sembari membawa kantong plastik dengan logo Toserba cukup terkenal. Begitu Sophie mencapai teras, Anjas kembali memacu kendaraan. Rizal geleng-geleng kepala karena sikap dingin Anjas terhadap Sophie. "Jas, kamu tuh nggak cinta Sophie. Ngapain dijadikan pacar?" tanya Rizal. "Dia yang minta, aku iyakan saja." "Aku yakin sebentar lagi minta putus," ujar Anjas, yang sudah pernah menolak Sophie dengan cara baik-baik. "Bukankah itu kejam, Jas?" tanya Rizal. "Aku tahu, Zal. Aku tuh cuma bingung, gimana caranya bikin dia sadar, kalau dia hanya terobsesi," jawab Anjas. "Aku ingat, Sophie pernah melabrak Ika." "Bukan hanya Ika, setiap kamu punya pacar, Sophie kebakaran jenggot," papar Rizal. Mobil Anjas akhirnya terparkir di depan garasi. Salwa yang sedari tadi sudah menunggu, membuka pintu bagian penumpang. Membangunkan si bontot. Salwa mengalami keguguran saat hamil anak kedua. Sempat tidak ingin hamil lagi, tetapi ingin menambah momongan sangat besar. Kehamilan ketiga dilalui dengan lancar, dan lahirlah Mahen. Rizal sudah berlari pulang menuju rumahnya yang tidak jauh dari kediaman keluarga Anjas. Sedangkan Mahen berjalan-jalan terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. "Kalian kok baru sampai?" tanya Salwa yang membawa tas ransel Mahen. "Ada sedikit masalah, Ma," jawab Anjas. Lalu, Anjas menceritakan dengan runut tanpa sedikit pun terlewat. "Benarkah?" Salwa tampak senang. "Rea gimana sekarang? Gimana apanya?" tanya Anjas. "Ya, wajahnya," jawab Salwa. "Kakinya bagus," gumam Anjas lirih. Salwa memandang tidak mengerti. Dahinya mengernyit. "Kakinya. Sial." Gara-gara masker, dirinya fokus pada sepasang kaki jenjang yang mulus, yang terekspos karena Rea mengenakan celana pendek di atas lutut. "Aku nggak lihat wajahnya Rea. Waktu aku dan Mahen datang, dia." "Rea maksudku. Sedang maskeran?" tanya aja Mahen atau Rizal. "Mereka sebelumnya bertemu di warung soto," jelas Anjas. "Cantik, Ma. Tapi galak, menyebalkan, dan prik banget," sahut Mahen cepat yang duduk di kursi. "Apa itu prik?" Salwa mengangkat kedua alisnya. "Aneh gitu," tukas Mahen. "Mas Anjas, di lemari bufet rendah ada banyak foto keluarga. Di situ ada foto Mbak Galak. Nggak merhatiin tuh. Mana bisa memperhatikan foto-foto, karena terhalang Giana dan Regan. Apalagi mereka mengajak bicara. Mahen nggak baik ngatain orang kayak gitu. Nggak boleh." "Iya. Kalau bapakmu dengar, siap-siap dimarahi 7 purnama," kata Salwa, tegas sekaligus mengandung ancaman. "Udah sana, mandi dan ganti baju." "Iya," Mahen bergegas ke kamarnya. "Jas, tunggu. Mama mau bicara," panggil Salwa. Anjas terpaksa membalikkan badannya. "Sophie, kamu serius sama dia?" tanya Salwa. "Pacaran biasa, Ma." "Biarkan mengalir," jawab Anjas, tidak mungkin jujur kalau dirinya hanya mempermainkan Sophie. "Aneh saja, mendadak pacaran sama Sophie," ujar Salwa menghela napas pendek. "Ibunya itu loh, Jas. Udah ngomong ke sana kemari kalau kalian mau nikah. Mama sih lebih suka Ika atau Ninda, mantan-mantanmu dulu." "Ya, tapi kamu yang menjalani rumah tangga." Sepertinya mempermainkan Sophie akan menjadi bumerang bagi Anjas. "Aku istirahat dulu, Ma," ujar Anjas meniti anak tangga menuju kamarnya di lantai 2. Lelaki itu melepas kaos, punggungnya lebar, dada serta perut berlekuk sempurna. Sebelumnya Anjas tidak tertarik meneruskan usaha Hilman. Setelah lulus kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dia sempat bekerja kantoran. 2 tahun terakhir, Anjas mulai membantu Hilman. Mengajak beberapa petani bekerja sama untuk menyuplai kebutuhan sayur di supermarket dan restoran. Anjas duduk di kursi, menyalakan laptop. Terdorong melihat foto-foto lama yang tersimpan di file. Dia mengamati satu foto,
bayi dalam gendongan Nur. Dulu gemoy banget, desisnya. Sementara itu, di rumah yang tergolong bagus dan besar seorang perempuan separuh baya sedang membongkar tas belanjaan. Baju lagi. Cek, ujar Nia. Ih, mama nggak gitu deh, sahut Sophie, bibirnya monyong 5 cm. Mas Anjas masih dingin. Jebak aja, Sophie. Pas ada kesempatan sepi buka bajumu, buat dirimu hamil, cetus Nia. Sophie menolak. Perempuan yang bekerja di koperasi itu memilih putus saja. Tidak kuat menghadapi Anjas. Nia mendengkus jengkel. Sudah 2 kali dia pergi ke dukun, tapi tidak mempan. Capek, Ma. Mas Anjas tuh royal tapi cuek banget, katanya pacar tapi nggak ada mesra-mesranya. Aku buka baju, malah lari dong, keluh Sophie. Cowok normal mana yang nggak suka payudara? Coba pakai baju seksi waktu ketemu, saran Nia. Iya, aku coba deh, ujar Sophie. Atau mau jadi konten kreator kayak Tante Lady? Kamu kok nggak punya tujuan? Pinginnya nikah. Lah itu si Bima anteng-anteng bae, omel Giana pada putrinya yang keras kepala. Mama, kalau marah-marah tambah kerutannya. Iya, kan, Oma. Rea mencari pembelaan dari Rita, yang sore itu berkunjung ke rumah. Rita tinggal sendirian di apartemen setelah Lisna meninggal dunia. Bertetangga dengan Wening. Kedua perempuan tua itu saling menjaga. Rea, Oma dan Papa akan mencarikan jodoh untukmu. Gimana? Pingin kawin tuh? Goda Rita. Oma carikan lelaki yang serius. Rea bisa cari sendiri. Rea kabur dari dapur, ingin nikah tapi tidak mau dijodohkan. Keras kepalanya sama persis kayak Regan. Sabar ya, Gi, komentar Rita. Pasti nanti lumer juga. Udah sabar banget. Khawatir nggak ada yang mau sama Rea, Ma. Nggak bisa masak, nggak ada tujuan hidup, Giana menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepertinya Rea sedang ada masalah dengan Bima. Namanya muda-mudi, Gi. Aku sebenarnya nggak srek sama Bima. Kalau putus, Rita memelankan suaranya, aku senang, lanjutnya. Giana menyeruput sisa kuah kolak. Bima itu lumayan ganteng, sopan, dan rajin bekerja. Tapi Giana sendiri juga kurang srek. Rita berpamitan pulang. Usianya sudah mencapai 70 tahunan, masih bugar dan sehat. Tetapi dia sudah tidak menyetir mobil. Rencananya, mulai minggu depan Rita akan tinggal di rumah Regan. Atas desakan Regan dan Giana. Sedangkan Wening mulai lusa sudah pindah ke rumah Maena. Giana mengantar mertuanya sampai ke taksi yang sudah menunggu. Dia masuk kembali ke rumah setelah taksi berjalan. Tadi sempat malas masak, mendadak ada semangat 45. Giana pun memasak untuk makan malam. Menu yang simpel saja. Capcay tanpa kuah dan tumis daging. Hari itu Lilis izin tidak kerja masuk angin. Hari pun merambah malam, suami pulang, anak-anak keluar dari goa. Hidangan pun tersaji di meja, ditambah puding buah. Gerimis-gerimis gini enaknya bikin mie instan, celetuk Juna. Ada resep di TikTok bikin mie nyemek dari mie instan, timpal Rea. Yok bikin. Loh, ini makanannya gimana? Giana merasa kecewa. Buat besok pagi aja, Mama, ujar Regan menepuk pundak Giana. Oh, baiklah, sahut Giana, lalu menyimpan makanan ke dalam kulkas. Lalu pergi dari dapur. Mama nggak mau mie? Tanya Juna. Mama udah makan. Kalian aja, jawab Giana. Keesokan harinya, Rea terbangun jam 7 pagi. Dia meraih ponsel, mengecek pesan. Bima, sayang, aku ada pekerjaan di luar kota. Sorry, akhir pekan nggak bisa sama kamu. Rea menyelipkan ponsel di bawah bantal. Kemarin tidak mau bertemu katanya sibuk, sekarang keluar kota. Rea mengambil boneka gajah, diajak bicara boneka itu seperti biasanya. Tempat curhat yang no bocor-bocor. Mendadak bayangan Anjas melintas. Mata itu, rahang itu, senyum tipis itu.
Rea mengerjapkan matanya. Nggak banget deh, ujarnya seraya turun dari pembaringan. Rea keluar kamar. Tumben masih sepi, biasanya sang mama sudah sibuk di dapur atau minimal duduk-duduk di teras belakang dengan secangkir kopi. Tirai-tirai jendela sudah terbuka lebar. Tidak lama berselang Juna juga keluar kamar, disusul Regan. Lapar, keluh Juna membuka tudung saji. Ketiga orang itu saling memandang karena hanya ada 3 bungkus Indomie. Rea membuka kulkas, tidak ada apapun. Saat membuka lemari penyimpanan makanan instan dan snack, juga kosong melompong. Regan memanggil nama istrinya. Mencari di tempat cuci dan ruang keluarga. Masak papa nggak tahu istrinya pergi kemana. Cibir Rea, dia mengecek ke teras belakang. Papa semalam sempat terbangun, mamamu masih meringkuk di tempat tidur. Subuh, udah nggak ada. Kirain ke pasar atau jogging, papa tidur lagi mumpung akhir pekan. Regan mengembuskan napas panjang, lantas mencoba menelepon istrinya. Rea memperhatikan Regan yang sedang menelepon. Gimana, papa? Di rumah Bude Maena, Re, jawab Regan baru saja membaca pesan dari Giana. Syukurlah, ucap Juna. Udah, kakak dan papa nggak usah khawatir, beli bubur ayam, soto, atau nasi kuning buat sarapan. Beres. Itu mah tahu, Jun. Mama tuh sedang ngambek tahu. Sambar Rea. Rumah ini bakal angker 7 hari 7 malam. Regan mengusap wajahnya, bergumam pelan, gara-gara mie instan. Giana menurunkan 1 tas belanja yang bertuliskan Go Green dari dalam mobil. Semua bahan makanan basah seperti tahu tempe, daging dan sayur-sayuran, dibawa ke rumah Lilis sekaligus menjenguk asisten rumah tangganya itu. Selamat pagi, Bu Giana, sapa suami Lilis, Erhan. Lelaki yang sedang menjemur baju di halaman depan, bergegas membuka pintu pagar yang terbuat dari kayu. Pagi, Pak, balas Giana. Bagaimana kondisi Mbak Lilis? Udah mendingan, Bu. Muntah-muntahnya udah berhenti, jelas Erhan. Mari silakan masuk. Rumah sederhana Lilis terlihat asri, beberapa jenis tanaman tumbuh subur di pekarangan dan ada 1 pohon jambu air. Giana melepas sandal jepitnya, menapaki tegel warna hijau. Bu Giana ini repot-repot datang, ujar Lilis yang berbaring di dipan, yang berada di ruang tamu. Di ruang itu juga ada 3 kursi plastik, meja bulat, dan televisi tabung 17 inch. Ini ada buah, ada lauk yang aku masak tadi malam, bukan si saya, Mbak Lis. Anak-anak dan suami nggak makan. Ada ayam goreng kampung juga, jelas Giana, duduk di salah kursi. Giana juga membelikan roti manis di toko kue, yang buka jam 6.30. Makasih banget, ucap Lilis. Oh, ya, kamu libur sampai 4 hari ke depan. Nggak kepotong gajinya, kata Giana. Kenapa, Mbak Giana? Lilis terlihat khawatir, karena dia masih membutuhkan pekerjaan. Masih ada 2 anak yang sekolah. Bekerja di keluarga Mahawira membuatnya betah, karena sikap anggota keluarga yang rendah hati. Bahkan Juna dan Rea memanggilnya Bude. Kamu udah lama nggak liburan, terus supaya kondisimu lebih sehat, jawab Giana, yang sebenarnya ingin mengerjai anak-anak dan suaminya. Lilis menghela napas lega dan menganggukkan kepalanya. Erhan keluar dari dapur membawa baki berisi segelas teh. Suami Lilis itu bekerja serabutan. Silakan, Bu Giana. Diminum tehnya, ujar Erhan. Makasih, kata Giana. Sudah periksa ke dokter? Sudah, dokter puskesmas, jawab Lilis. Giana menghabiskan teh hangat sampai tandas. Lalu dia berpamitan. Dari rumah Lilis, Giana menuju kediaman Maena. Davi juga bekerja di usaha furnitur milik Regan sebagai staf administrasi. Sedangkan Dania kuliah. Mengenai Johan, lelaki itu sempat muncul 3 bulan lalu. Hanya untuk minta uang pada Davi. Untung saja Davi tumbuh menjadi anak baik, yang tidak bisa dihasut. Karena Johan mengungkapkan masa lalu Maena.
Giana berharap lelaki brengsek itu tidak muncul lagi. Dia sampai pukul 7:10 menit. Untuk menghilangkan kekesalan akibat mie instan, Giana menyembunyikan semua cemilan dan pergi pagi-pagi sekali. "Gi, dari mana mau kemana?" tanya Maena. "Dari rumahku ke rumahmu, Mbak," sahut Giana, mengabaikan telepon dari Regan. Menilik mengirim pesan pendek, "Di rumah Mbak Mae." Giana duduk di kursi meja makan, memperhatikan Maena yang sedang masak ikan asap di bumbu lodeh ditambahi tahu putih dan sayur terong hijau. "Bah, kalau anak-anak dan suamimu mendadak minta mie instan padahal udah dimasakkan, nggak dimakan pula." "Marah, nggak?" tanya Giana. "Marah banget, Gi. Bisa senewan sepanjang hari," ujar Maena. "Pernah begitu, besoknya aku nggak masak sama sekali." Giana mengangguk. Hal yang mungkin sepele, tapi menjengkelkan. "Tapi nggak mempan, Gi." "Pernah diulangi lagi." "Akhirnya terbiasa, marahnya cuma sebentar," imbuh Maena. "Ah, kamu datang pagi-pagi karena ngambek ya sama 3 anakmu." "3 anak?" "2, Mbak," Giana mengoreksi. "Termasuk suamimu, Gi," Maena tertawa. "Udah pulang sono. Kasihan mereka, Gi. Masih gondok rasanya. Apalagi sama Mas Regan, malah ikut-ikutan bikin mie," keluh Giana. "Ingat umur, Giana," ujar Maena. "Bodo amat," Giana mendengkus pelan. "Pulang sono," usir Maena bercanda. "Aku minta sarapan dulu baru pulang," ujar Giana. "Mau nyusul Mama, Pa?" tanya Rea yang baru saja memesan 3 porsi lontong sayur di aplikasi pesan antar. "Enggak, biarkan Mama sendiri dulu. Karena Bude Lilis sakit, nggak bisa kerja. Kalian berdua cuci baju, setrika. Papa bagian bersih-bersih rumah," kata Regan. Juna agak merengut, hari libur ingin main game bukan cuci baju. Tetapi dia tidak mau protes, supaya ibunya tidak capek. "Kamu ke ruang cuci duluan, Juna. Aku yang akan ngambil pakaian kotor di kamar-kamar," ujar Rea. Kamu tahu cara mencuci baju, kan?" "Tahu, tinggal lihat tutorial cuci baju," sahut Juna enteng. Pemuda yang mengenakan celana kulot motif kotak-kotak itu berjalan cepat menuju ruang cuci. Jika pekerjaan cepat selesai, maka dia bisa cepat rebahan lagi. Memang ada tutorial baju. Rea bergumam sendiri, mengambil keranjang pakaian. Dia ke kamar kedua orang tuanya terlebih dahulu, kemudian kamar Juna, terakhir kamarnya sendiri. Ada satu notifikasi pesan masuk. Rea meletakkan keranjang pakaian untuk mengecek pesan dari Deta, salah satu temannya. "Deta, gue barusan lihat story WA-nya Ines, kok sama dengan punya Bima." "Rea, benarkah?" "Deta, cek aja." "Rea, nggak ada, Ta." Rea tidak melihat pembaruan status Bima maupun Ines. "Deta, nying. Udah dihapus milik si Ines. Atau disembunyikan. Sayang sekali gue lupa ses." "Rea, mungkin kamu belum sarapan, jadi salah lihat. Emang status yang kayak apa?" "Kak, buruan bajunya," teriakan Juna bagai genderang perang. "Deta, tempat sarapan yang sama lauk di mejanya sama." "Rea, tempat sarapan mana?" "Deta, setahu gue di Jogja, Rea. Kopi Klotok kalau nggak salah." Rea meraup keranjang pakaian kotor yang tergeletak di bawah. Semalam Ines sampai jam 8 di rumahnya. Rasanya tidak mungkin ke Jogja. Mungkin Deta berbohong. Pasti itu, karena tidak bisa menunjukkan bukti. Deta, teman kuliahnya yang katanya kerap keluyuran dari klub satu ke klub lain. Dia dari Jakarta, hidungnya ditindik, bercat kuku hijau kadang hitam. Kata Ines, Deta suka nyabu. Makanya Rea jaga jarak. Nih, Rea meletakkan keranjang pakaian dari rotan. Banyak juga, Kak, ujar Juna berjongkok, memilih-milih pakaian. Karena yang berwarna putih akan didahulukan. Nggak banyak itu, Jun. Cuma 4 setel baju, sahut Rea. Walaupun pikiran berkecamuk,
Rea tetap menyetrika pakaian sambil menyetel musik. Banyak cerita mengenai perselingkuhan pacar dengan sahabat. Nggak mungkin Ines begitu. Gumam Rea. Kak Ines kenapa, Kak? Tanya Juna yang duduk di lantai. Nggak napa-napa, Juna, jawab Rea. Kemudian mengirim pesan mengajak bertemu Ines, yang langsung mendapatkan balasan. Ines, aku tadi pagi berangkat ke Pati, Rea. Nengok Simbah yang sakit. Entah mengapa Rea sulit percaya. Ines tidak menceritakan neneknya yang sakit. Namun, bisa jadi sakitnya mendadak. Rea mencoba berpikiran positif. Ayo, sarapan dulu. Lontong sayur sudah sampai, ajak Regan. Iya, Pa, sahut Rea, mencabut colokan kabel. Rea memilih sarapan di teras belakang. Mulut mengunyah, pikiran berkelana. Setelah pekerjaan selesai, Rea berencana ke rumah Ines. Berharap informasi dari Deta hanya kebohongan semata. Pukul 9 pagi, Rea yang bimbang meraih sling bag dan boneka gajahnya. Dia berpamitan pada Regan akan ke rumah Ines. Akhir pekan yang mendadak bagai akhir musim. 15 menit waktu yang ditempuh Rea. Mobilnya berhenti tepat di rumah Ines. Rea turun dari mobil, memandangi rumah yang tampak sepi. Kemungkinan memang benar keluarga Ines pergi ke kota Pati. Ketika mencapai pintu pagar rumah, seunit Vespa berhenti di dekatnya. Rea, panggil Wita. Pagi, Tante. Ines ada? Tanya Rea. Semalam pergi ke Yogyakarta, Rea. Katanya ada reuni kecil bareng teman Sem, terang Wita, ibunya Ines. Oh, gitu ya, Tante. Kirain ke Pati karena Simbah sakit, ujar Rea. Simbah sehat-sehat kok. Siapa yang bilang Simbah sakit? Tanya Wita. Rea mengenal neneknya Ines karena pernah bertemu. Pertemanan keduanya dimulai saat di bangku SMA, setelah lulus walaupun Rea dan Ines beda universitas, hubungan pertemanan tidak renggang. Ines yang bilang, Tan, jawab Rea. Owalah, Ines. Mungkin salah ucap. Ayo, masuk, ajak Wita. Enggak, Tante. Aku pulang saja. Mari. Ujar Rea. Salam buat Mama Giana, ya, kata Wita. Iya, nanti saya sampaikan, ucap Rea. Rea bergegas masuk ke dalam mobil. Pikirannya mulai ruwet, mulai berpikiran negatif. Ajah, temani aku ke Jogja yuk. Gumamnya. Akan tetapi, Rea meragu. Yogyakarta itu luas, tidak mungkin langsung bisa menemukan Ines. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami. Alasan Mbak Nia ngebet besanan karena Mbak Salwa kaya, terus Mas Anjas ganteng pintar punya duit, ujar Nur. Masih banyak yang lebih kaya, Nur, balas Salwa. Anjas mendengar percakapan antara Salwa dan Nur, kedua perempuan itu sedang membuat wajik. Ma, aku pergi dulu, pamit Anjas yang menenteng kemeja batik dan sepatu hitam yang kinclong. Anjas akan memenuhi undangan pernikahan salah satu temannya di Yogyakarta. Pergi sendirian? Tanya Salwa, ingin memastikan. Iya, jawab Anjas singkat. Mau dibelikan oleh-oleh apa? Bapia, Mas Anjas, celetuk Nur. Idem, Salwa menimpali. Oke, ujar Anjas. Anjas berjalan keluar rumah. Bapak dan adiknya sedang duduk-duduk di teras. Si bapak merokok, si adik membersihkan sangkar burung. Kemeja batik dan sepatu ditaruh di jok belakang. Hati-hati, Jas. Seru Hilman. Anjas yang sudah duduk di balik kemudi, hanya mengacungkan jempol. Mobil yang dikendarai Anjas menuju ke rumah Sofi terlebih dahulu. Sofi terlihat sudah menunggu di depan rumah. Perempuan itu tersenyum semeringah saat Anjas berjalan menghampiri. Sofi mengenakan celana pendek kuning, atasan tank top ketat dengan luaran kemeja putih. Mas Anjas, kita nginep, kan, di Jogja? Tanya Sofi. Aku udah bawa tas pakaian. Kapan aku pernah bilang ngajak kamu ke Jogja? Tanya Anjas. Ah, anu itu, kata Rizal. Jawab Sofi.
Aku ingin ketemu, karena ingin menyampaikan sesuatu, ujar Anjas menghela napas. Kita putus, Sophie. Aku nggak bisa suka kamu. Perasaan nggak bisa dipaksakan. Kamu suka cewek lain, Mas. Atau jangan-jangan balikan sama Ninda, tuduh Sophie. Bukan karena siapa-siapa. Kita hanya bisa berteman, tegas Anjas, yang langsung pergi tanpa berpamitan. Menerima Sophie adalah keputusan paling bodoh. Mas Anjas, teriak Sophie. Anjas tidak menggubris, segera melajukan mobilnya. Rea merasa, hari itu Tuhan sangat menyayangi dirinya. Mendapatkan informasi lengkap dari Deta, bahwa Bima juga berada di Yogyakarta. Bima menyembunyikan status, tetapi lelaki itu lupa menyembunyikannya dari Deta. Bodoh sekali. Status penginapan, dan terakhir status undangan pernikahan salah satu teman Bima. Rea duduk di kursi penumpang, mendekap boneka gajah, dan menggigit-gigit kuku jempol. Deta menawarkan bantuan menemani Rea ke Jogja. Rea menyempatkan pulang dulu, berpamitan pada Regan. Pada Giana, Rea berpamitan lewat pesan. Karena sang mama belum pulang dari rumah Bude Maena. Deta yang sedang menyetir, menepuk pundak Rea. Kalau beneran mereka selingkuh, gue bisa bantu bacok.